Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam, Bang. Eh, Kali ini kita bahas tentang tugas kemarin. Tapi gue lebih keajarin dikit aja kali, sebatas dasarnya aja. Ntar di share screen gue ya. Udah masuk belum share screen-nya? Udah, Om. Udah. Jadi di C++ itu seperti biasa, kalau di awal kita kan harus template sih, misalnya include, terus kita bikin IOStream, kemudian kita bikin lagi bawahnya itu using namespace id ya. Jangan lupa untuk titik komanya. Ini template biasa ya, int main, kemudian ini, kemudian buka kurung, ini otomatis tinggal di enter aja. Oh iya, sebelumnya yang mau dibahas malam ini itu sebenarnya sama kayak kemarin. Jadi kita kemarin udah bahas ini ya di kelas apa? Pertama itu tentang input output ya, input dan output. Kemudian yang kedua itu ada tentang operasi bilangan, operasi perhitungan. Tulisannya harus digedein. Nah, ini operasi perhitungan input dan output. Kalau mengenai output itu biasa ya. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu yang pertama. Misalkan kita pengen bikin suatu program perhitungan, jadi kita bikin dulu bisa float, bisa integer, tapi lebih enaknya pakai float aja, karena float itu bisa desimal juga, nggak harus bilangan bulat. Jadi kita deklarasikan dulu float. Misalkan kita punya contoh, kita bikin program rumus fisika aja kali, kayak F sama dengan M kali A. Misal rumus fisika F sama dengan M kali A, M dikali A gitu. Maka kita harus deklarasikan dulu. Yang pertama itu ada F-nya sendiri gitu kan. Kemudian kita koma M sama koma lagi A. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian kita bikin aja. Yang pertama kan ada output. Output itu kan si out. Out sama out juga di sini. Di sini juga out. Tuh, jadi si out seperti biasa begini. Kalau si kemudian kita kasih dua, kita tulis misalkan program, kita kasih judul dulu, program hitungan gaya ya. Kemudian kita bikin lagi si out. Ya, ininya dikasih ini ya, apa, titik koma. Atau kalau dia itu ada dua macam, ada yang titik koma, ada juga yang dibikin juga INDL titik koma. Nah, INDL ini fungsinya untuk enter, sebagai enter. Misalkan kita mau nulis gitu kan, mau nulis nih di sini misalkan, nanti dibikin ini apa perbedaannya kalau nggak pakai INDL. Jadi misalkan kita pakai INDL, kita mau tuliskan lagi misalkan
tes gitu kan, tapi dia pakai ENDL atasnya, maka dia nanti bakalan ke enter ya. Sebelumnya kita bikin dulu di sini return null. Coba kita run ya. Bisa nggak? Aduh, ketutupan lagi. Kenapa ini ya? Oh, ini ya. Kita coba. Oke, masukkan R. Kenapa luas lingkaran ini jadinya? Bentar, ada yang nyangkut kayaknya. Bentar ya. Kok nyangkut di ini dia? Bentar. Maaf. Kita pakai ini aja lah ya. Oke, online aja lah. Nah, bisa kita run. Nah, dia bakalan ini. Coba kalau dia ada ENDL. Ya, kalau dia ada ENDL, dia akan terspasi. Dia akan turun ke bawah tulisannya. Sementara kalau kita coba nggak usah pakai ENDL, langsung aja. Ini udah masuk kan share screen-nya? Masuk. Nah, kalau dia langsung titik koma aja nggak pakai ENDL, dia akan kegabung gitu. Nah, dia kayak gini jadinya. Langsung di sebelahnya gitu. Itu bedanya kalau pakai ENDL sama enggak. Kita pakai ENDL aja, tapi di ini kan lagi ini. Kemudian kita bikin lagi masukkan M-nya. Kemudian input itu sein, tapi tandanya gini, kebalikannya. Terus dia nggak perlu pakai itu, langsung aja masukkan M. Bentar, dirapiin dulu. Masukkan M. Jadi kita tinggal tulis M aja. M langsung diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita bikin lagi si out. Ini aku copy aja ya. Copy ke sini, tekan. Kemudian kita masukin A-nya. Kemudian sein. Sein itu ini ya tandanya. Kita masukin A di sini. Nah, terus baru kita bikin F sama dengan, kita kumpulin di sini F sama dengan M dikali A kan. Maka M kita kali A. FM dikali A. Kemudian kita akhiri dengan titik lagi. Nah, kemudian kita see out kan, kita keluarin ya, biar ada hasilnya. See out. Jadi gaya sebesar. Jadi F sama dengan aja. F sama dengan. Terus kita kasih ini yang lagi. Terus kita panggil lagi si F-nya. Terus F, kemudian baru kita kasih titik koma. Nah, coba kita jalankan. Oke, dia program Python gaya, ini judulnya. Masukkan M, masukkan M-nya 4, 5 deh. Oke, ini mobil naik deh. 5, terus 7 misalkan A.
Kita enter, maka F sama dengan 35. Nah, gitu. Nah, ini digunain untuk tugas yang adalah segitiga itu sama aja. Kalau misalkan rumusnya ini FMA dibagi 2 gitu. Dibagi 2 ya, tinggal kita bagi 2 aja di sininya. Rumusnya berarti M dikali A, kasih ini aja supaya ini. Tinggal kasih bagi 2 aja. Kita run. Maka dia akan bagi 2, misalkan 10, A-nya 10, 100 dibagi 2 pasti 50 hasilnya. Nah, itu atau misalkan dia itu ada lagi nanti kalau misalkan kali kan dia bintang, bagi ya slice. Kalau tambah kurang ya biasa tambah dan kurang. Kemudian terakhir itu ada boleh modulus ya. Modulus itu persen nanti lambangnya. Misal kita ganti di sini ternyata rumusnya itu M persen. Tanda persen itu ini persen. M modulus A misalkan. Kita bisa pakai ini. Kan rumusnya ini. Kita ganti M modulus A. Maka kalau kita run, error. Oh, float ya. Nah, ternyata beda ininya. Ininya deklarasinya beda. Harusnya integer. Beda nanti aja. Seperti biasa aja lah. M dikali A. Nah, sampai sini dulu. Gimana teman-teman? Bukan permission denied sih itu. Aku tadi kayaknya ada yang nyangkut di situ. Gini, Vi. Kemarin kan aku nyoba bisa di-run-kan dia. Terus ku coba lagi tadi kan, ku buka filenya itu, nggak bisa lagi permission denied gitu. Ya, aku juga bingung tadi. Tiba-tiba gitu tadi punya aku. Tapi nanti lah. Kayak mungkin salah naruh file atau gimana. Nanti tak coba lagi lah. Nanti. Mungkin ada yang nyangkut kayaknya itu kemarin. Tapi ya coba di online dulu aja ya. Aku Kalau benar-benar nggak kemarin bisa. gitu. Install gitu itu terus. Nah, ini ada satu lagi sih teman-teman yang mau ditunjukin hari ini. Sebenarnya kita bisa ngoding tanpa ngoding. Jadi pakai yang logarithm itu. Kalau di logarithm kita harus tahu flowchart teman-teman. Jadi kita bisa bikin juga di sini. Kalau di logarithm kan kita tinggal declare kan. Pertama kita declare dulu nih variabelnya apa gitu. Kemudian integer. Kan variabelnya tadi ini kan variabel kita f, m sama a gitu. Kita masukin aja f, m, a gitu. Kita klik OK, ini integer ya. Kemudian kita masukkan output. Jadi kan tadi kan habis kita deklarasikan, kita masukin outputnya, outnya gitu kan. Berarti kita masukin ya masukin outnya ini di sini pakai tanda petik ya, tanda petik 2 gini. Nah, tengah-tengah ditulis misalkan masukkan M misalkan. Masukkan M gitu. Oke. Kemudian kita kasih input. Bawahnya kita input. Nah, inputnya adalah M. Oke. Kemudian kita masukkan lagi outputnya. Dikasih petik 2, masukkan A ya. Masukkan A gitu. Oke. Kemudian kita input lagi di sini. Ini cara ini kalau paham itunya ya teman-teman. Kita bisa enak aja. Inputnya tadi A ya.
A. Berarti ini jelas kan nggak kekecilan kan? Nah, habis kita input semua, kita ini kan kita assign gitu. Assign itu sama kayak ini teman-teman, sama kayak ini FM kali A. Kita bikin rumusnya gitu, biar komputernya paham apa yang mau dikerjain. Jadi kita bikinlah F di sini. F itu sama dengan M sama juga tandanya. Kalau kali di sini bintang A ya. Ini kelihatan ini emang kecil ya tulisannya nggak bisa digedein. Nah jadi F sama dengan M bintang A gitu ya. Tulis di sini. Nah setelah kita deklarasikan kita kita outputkan lagi gitu kan. Kita outputkan lagi jadi nggak usah jadi ya di sini. Outputnya langsung F aja ya. Sekarang coba kita mainin. Nah, masukkan M. Nih. Oh. Ini aja masukkan M gitu. 4. Masukkan A 5. 20 dia kan 4 kali 5 20 benar berarti kan. Nah, ini kalau udah benar berarti ya udah kita bisa ganti ke C++. Jadi ini pilih yang ini source code viewer. Kemudian kita ganti. Nah, ini C++. Ini sebenarnya ada banyak ya. Bisa Python dan segala macam. Karena kita pakai C++, jadi pakai C++, kemudian kita salin nih, copy to clipboard. Jadi copy gitu kan, kita pindahin tuh ke ini ke codingan kita. Ini misalkan aku apa semua ya. Ini udah berpindah kan, slide-nya ke Chrome kan. Ini kita tinggal pastein aja semuanya. Ya kita tinggal run aja. Nah sama kan, masukkan M 6 dikali 5 misalkan 30. Nah, kalau mau lebih cantik ya kita harus edit lagi gitu. Kita tinggal edit aja ininya. Cout. Jadi F sama dengan gitu kan. Nah, kalau kita run jadi dia nanti F sama dengan gitu. Oh, walah, lupa. Ini ya. Nah, kita run. Masukkan M, 8 kali 5, 6 kali 8. Nah, F sama dengan, nah, gitu. Jadi kita tanpa perlu ngoding sebenarnya. Bisa kita pakai algorithm tapi. Asalkan kita harus ya pahamin dulu namanya flowchart. Nah, nama aplikasinya algorithm seperti yang di awal pertemuan ya. Algorithm. Nah, gitu sih. Untuk yang ngitung rata-rata sama ya. Kalau rata-rata kan tinggal dibanyakin aja ininya. Oh salah. Ininya dibanyakin aja. Sein-nya berarti 5 kali gitu. Cout-nya juga 5 kali. Berarti rumusnya tinggal ditambah aja. Tambah dibagi 5 gitu kan. Jumlah data dibagi banyak data. Kalau rata-rata tinggal itunya aja sih yang dirubah. Mungkin gitu aja dulu kali ya. Ada yang mau tanya lagi? Aku ada CV satu lagi cara biar ini apa? Kalau untuk rata-rata biar nggak nambahin banyak-banyak. Ya gimana, Sat? Bentar, aku buka Lu dulu mau ya. share screen nggak? Boleh nih, boleh. Bentar ya. Udah, stop screen ya. Ya. Bentar gue buka laptop dulu. Caranya gimana, Sat? Diapain coba? Pakai array, ngulang-ngulang aja jadi. Pakai array. Wait. Baru dengar ini. Array. Gimana ya? Ya udah. Oke, bisa ya. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Belum, masih loading kayaknya. Nah, masuk nih, Sat. Masuk udah. Udah. Nah, udah. Cepat-cepat
Acak-acakan ya. Apa ya Ya. acak-acakan? Gini. Oh, pakai Sublime ya? Enggak, aku pakai ini. Ya Pakai Dev. codingnya di Sublime tapi execute-nya di Dev Oh, C++. CMD. Gimana? Execute-nya ngerannya di Dev C++. Itu di Oh. Sublime-ku apa ya? Ada file min.gw-nya hapus mager Oh, mager. Minggewi. Jadi Oh, punya sempat ingat. aku ganti buat namanya. Dia kan lagi di jalan jadi aku buat untuk nama. Wih, baik sekali Anda. Tinggal ganti nama aja. Tahu ya chat open joki. Ini udah enggak, jangan joki lah. Dimarahin nanti kalau joki. Nih. Aku banyak kayak gini nih, Pi. Jadi kan kalau yang gua lihat tadi itu kan pada kayak punya abangnya tuh yang tempel kan. Nah, di sini gue pakai ini sih, pakai kayak di ini. Jadi ini gue jadiin variabel berulang untuk inisialisasi nilai awal pada perulangan for. Jadi awal itu kan ya masukin ini. Kenapa panjang nih? Kita ngapain? Strip. Terus Conio. Ya fungsinya inilah. Kalau kayak Conio ini kan fungsinya untuk nahan layar biar nggak langsung tertutup otomatis. Kayak misalnya kita run, bisa nggak nih run? Ntar ada yang salah lagi ngeran sih. Suka gitu ya. Jadi kan code-nya di sini masukkan jumlah data tuh. Jadi tinggal masukin aja, misalnya kita mau masukin ada 8 jumlah data. Misalnya ya 8. Kita pertama misal tinggi badannya berapa? 150. Jadi terus aja sampai 8 sampai berapa juga masih bisa. Jadi nggak usah nge-coding panjang-panjang. 9, 70, 77. Nah, jadi dia langsung nilai totalnya langsung ada. Nilai totalnya segini. Terus nilai rata-ratanya 156. Ini fungsi dari yang conio.h ini biar kalau sebelum kita pencet enter dia nggak keluar proses excited itu, yang proses excited itu nggak keluar. Itu sih buat nahan itu aja. Sama diakhirin kalau yang conio.h itu diakhirinnya pakai gets. Oke. Kalau yang lain mah ya sama-sama aja sih kayak yang dijelasin Napi tadi. Sebenarnya sih ya gua ini gue jadiin variabel ini gue jadiin untuk ulang-ulang aja kan. Ulang-ulang yang kayak data yang tadi tuh yang masukkan jumlah data tuh kan. Masukkan jumlah data gue jadiin n. Itu gue jadiin untuk yang ulang mana tadi. Jadi ini. Nah, yang masukkan jumlah data ini dia n di n. Untuk ini kan kita masukin itu 7 misalnya. Ya, ini lebih canggih nih. Ini mungkin materi keberapa mungkin ini kayaknya. Materi ke minggu berapa mungkin ini. Aku nggak tahu nih materi keberapa. Ya bisa jadi sih ini. Kita kan baru masuk kemarin kan. Jadi aku buat lah ya gitulah yang sesuai yang diajarkan aja. Tapi ini lebih canggih sih, keren sih ini. Aku juga nyoba yang kayak punya abang itu salah terus tuh. Itu gimana ya? Pusing salah terus. Salah di mananya? Jadi pas ku coding di awal itu dia kayak mana? Ada kayaknya buat contohnya itu. Namanya coba kalau nggak salah.
Nah ini coba nih. Namanya coba aja udah. Nah ini kan salah ini ada yang salah nih. Nggak ngerti aku salahnya di mana nih. Bentar, Ini bentar. salahnya di mana nih? Di sini nggak ada EDL nih. Minggir dulu. Ini apa? Silau gitu ya. Nah ya. Nah, Salah lah itu. Salah kodenya itu. Itu si out makanya harusnya pusing. kan. Si out. Enggak itu. Bener baris 21. 21 itu. Si out kan. Eh, kurang dari. Hasil tinggi badan 5 mahasiswa adalah. Terus lo bikin lagi di situ. Itu sama dengannya dimasukin ke dalam petik lah. Oh, ini dalam petik nih. Baru petik. Nah. Enggak petik 2, petik 2. Petik 1 Iya, udah kayaknya. Nah, Terus lo bikin lagi tuh apa di sebelah petik 2 itu ini apa? Apa tuh? Kurang dari. Ini. Baru lo rata-rata tuh tulis. Rata-rata gitu. Rata-rata. Enggak harus sama nulisnya. R-nya besar. Oh. Rata, R-nya besar lagi, rata. Dia kalau enggak itu enggak definisi dia. Nah, yang bawah tuh hapus saja lah itu. Coba. Itu titik koma dulu terakhir. Di akhir titik koma dulu dah. Coba. Coba di run, coba. Oh, Bisa nggak? Bisa kan? Iya. Oh, di sana ternyata salahnya. Makanya karena pusing, udah aku buat kayak gini aja udah. Lu pusing malah bikin yang lebih canggih. Keren. Ini nemu tutorial. Di YouTube ya? Nah, iya ada tutorial kan di YouTube tentang ulang-ulang kayak gitu. Jadi ya gue coba-coba aja. Bisa ternyata. Nanti kebagian ya kalau mau SC-nya nanti aku kirim aja begitu. SC ya. Ya gini sih yang aku bilang biar lebih cepat aja. Nilai total ya sama aja sih kayak yang jelasin Rapi tadi. Itu lihat lagi. Nggak bisa digabung. Nah itu aja kayaknya. Nggak, kalau yang kayak penjelasannya mah ya sama, nggak ada bedanya kayak punya Rapi tadi. Zoom ini untuk jumlah atau total kan, terus nilai rata-rata, udah. Kalau di sini ya ini jumlah datanya berapa, terus data, terus diulang-ulang terus ya datanya. Baru habis dijumlahin, baru masuk ini rata-ratanya. Jumlah dibagi n tadi, n data kita. Ya, nanti gue kirim dari GC. Mana nih cara nge-close share screen? Oh ini ya, share ini. Jadi kan gini, punyaku kemarin pas baru buat aku bisa Ran, tapi sekarang nggak bisa jadi gini loh Vi. Padahal yang aku submit udah yang kemarin. Coba di run. Bener ya. Mana sih? Run. Execute. Jadi gini. Yang itu yang kayak logo Windows itu. Yang mana lo? Yang ini? Bukan, yang itu di atas tuh. Nah, kanan lagi. Ini. Nah, kiri. Nggak bisa. Yang kiri. Nih. Yang itu yang ada merah, hijau, biru, kuning. Itu sebelah kiri Yang ini kan? Iya, yang itu. Bisa nggak? Bentar ya. Mana sih? Keluar lagi. Tapi kemarin setelah coba buat codingannya di Chrome itu, baru simpan codingannya, baru jalankan di Dev C++. Bisa itu? Bisa, dari web yang kemarin Raffi kirim bisa, tapi aku jalanin di sini nggak bisa.
Udah. Kemarin kan kayak gini kan, aturan pakai F10 bisa. Nggak bisa. Kayak punya Rapi tadi. Permission denied, nggak bisa. Kalau bikin file Ini- baru bisa nggak? File baru kan? Bentar New ya. new file. Itu open ya. Itu open. Bentar. Biar aku apain dulu ininya. Ini apanya yang mau di close ya? Bisa. Nggak bisa loh. Gini. Jadi gini. Gini juga. Ini aja kalau nggak ini apa buka di Chrome. Buka di Chrome coba. Disalin dulu semuanya. Kode kamu. Bisa kalau dari Chrome bisa, tapi kenapa kalau pakai aplikasi Ini di apa Plus nggak bisa? di Chrome. Terus nanti kamu download itunya. Kamu download filenya. Nanti buka dari situ. Coba. Kayak gini biar aku share screen coba. Oke, bentar. Nah, itu Bang David tuh. Nah, nampak nggak? Udah. Nah, itu kan tinggal Udah. save aja itu kan. Nah, kan kayak gini. Udah ku save kan, jadi download, baru download kode, buka apanya, udah langsung bisa. Nah, ya gitu maksudnya tadi tuh. Coba dulu, Fik. Contohnya alasnya berapa ya? 20, tinggi 10, luas segitiga adalah 1. Bener kah itu? Kok 1? Apa yang salah ntar? Ini salah, Fit. Tuh, sekarang. 100 lah harusnya. Itu jangan upper 2 deh kayaknya. Rumusnya itu. Dirubah Jadi aja berapa? kalau nggak alas kali tinggi. A bintang T. Kurang kali, Bang. Bintang T. Kayak gini. Dibagi 2. Itu dikurungin dulu A bintang T-nya. Biar enggak ini. Ah. Baru bagi 2. Ya, coba. Gini ya. Itu titik komanya tuh. Lihat. Tuh kayaknya nyangkut titik komanya di T. Oh, Error nanti dia. Gara-gara segituan. gini ya. Coba di run. Coba ya. Masukkan alas 20, tinggi 10. Tetap 1. Ngapa itu 1 tuh? Oh, segitiga lah 1. Ngapa ya? Coba. Apa yang salah? Bentar. Coba ya, 10.
20. Tetap 1. Coba ke atas sudah. Float. Coba pakai float ya. Tapi kemarin bisa Bang dicoba. Enggak 1. Bisa kemarin, Bang. Emang suka gitu Bang. Giliran ditampilin dia error Bang. Ini kok pada diem-diem tuh. Lagi Iya, nyoba-nyoba. gimana? Bang. Ini nyoba ya. Ya udah. Lagi nyoba nih. Lagi nyoba juga Mas Farul. Udah. Kumpulin aja malam ini kalau udah. Ya ini segitiga udah selesai sih. Tinggal yang satunya. Ya udah. Ini recordnya berhentiin aja kali ya.